Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi di pertemuan ke-10 kesehatan mental, yaitu strategi promosi kesehatan mental dengan menggunakan pendekatan Ottawa Charter. Gitu. Sebentar. Oke, baik. Nah, eh, Ottawa Charter sendiri itu sebenarnya satu kegiatan atau satu konferensi internasional yang pertama yang berhubungan dengan promosi kesehatan, tapi umum ya, promosi kesehatan yang pada akhirnya nanti bisa kita adopsi untuk promosi kesehatan mental, yaitu Ottawa Charter pada tahun 21 November 1986. Karena saat itu sebagai bentuk respon terhadap pertumbuhan ekspektasi terhadap gerakan kesehatan publik di seluruh dunia. Jadi awareness-nya mulai ada terkait dengan kesehatan publik, kesehatan secara umum gitu. Nah, dari hasil konferensi ini disampaikan bahwa health promotion itu adalah proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol mereka terhadap kesehatan dan juga memperbaiki kesehatan mereka yang tujuannya nantinya untuk mencapai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Nah, individu atau kelompok diharapkan ya nanti di proses health promotion ini mampu mengidentifikasi, mewujudkan aspirasi, memenuhi kebutuhan, dan mengubah atau menghadapi permasalahan di lingkungan. Seperti itu. Nah, dari hasil ini juga disampaikan bahwa prasyarat sumber daya yang dimiliki untuk bisa memenuhi kondisi kesehatan yang fundamental atau dasarnya itu ada eh, sekitar 10 ya, mulai dari peace, artinya nggak ada perang gitu ya, damai kondisinya, kemudian income artinya punya pemasukan yang cukup stabil ya, setidaknya untuk makan, memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, bisa shelter, tempat tinggal atau tempat rumah aman dan lain sebagainya ya. Oh, sorry, oke. Kedouble ya income-nya. Terus kemudian education, pendidikan, ekosistem yang stabil gitu ya. Maksudnya ekosistemnya cukup sehat, eh, apa namanya, kondisi lingkungannya sehat untuk hidup dan lain sebagainya, food makanannya terpenuhi, kemudian sustainable resource, jadi sumber daya bahkan misalnya air atau mungkin punya kebutuhan terhadap listrik dan lain sebagainya itu sustain semuanya gitu ya, jadi berkelanjutan gitu, nggak cuma misalnya sulit sekali dapat sumber daya air dan lain sebagainya sehingga nggak sustain gitu. Terus kemudian social justice, keadilan, ya penegakan hukum, terus keadilan sosial, itu semua terpenuhi gitu ya, karena kan pasti penting ya. Terus kemudian equity, equity itu uh, keadilan, jadi diperlakukan sama, dapat kesempatan yang sama, seperti itu. Nah, ada 3 hal ya dari health promotion yang cukup penting. Yang pertama adalah advocate, yaitu tindakan promosi kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial melalui advokasi. Jadi diedukasi. Uh, jadi tujuan dari health promotionnya adalah mengadvokasi tentang kesehatan mental kalau kita ya seperti apa, sehingga nanti tujuannya bisa sampai sejahtera fisik, mental, dan sosial. Khususnya yang mental yang akan kita lakukan. Kemudian enable. Nah, di sini adalah tindakan promosi kesehatan mental bertujuan untuk mengurangi perbedaan status kesehatan saat ini. Misalnya, untuk orang-orang yang status sosial ekonominya tinggi, menengah, sama rendah, itu status kesehatannya bisa jadi berbeda karena apa yang dikonsumsi berbeda. Dari status gizinya misalnya berbeda. Terus kemudian dari aspek kesempatan misalnya. Terus kemudian bisa jadi dari aspek pengetahuan atau akses terhadap misalnya kalau bayi imunisasi gitu yang mungkin kalau yang bisa bayar ke rumah sakit dapatnya lengkap gitu ya. Nah,
harusnya kalau yang nggak mampu juga bisa terpenuhi gitu ya. Misalnya tetap lengkap juga bagaimana caranya misalnya. Dan memastikan peluang dan sumber daya yang sama untuk mencapai potensi kesehatan yang sepenuhnya. Itu tadi ya, jadi nggak ada ketimpangan antara si kaya dan si miskin dalam hal aspek kesehatan. Kemudian termasuk lingkungan yang mendukung, life skill, ya. Terus kemudian kesempatan untuk membuat pilihan yang sehat gitu. Jadi dia katakanlah kalau misalnya contohnya aja yang simpel misalnya masalah makanan gitu ya. Jadi seseorang itu bisa memiliki pilihan bahwa oh oke, aku bisa kok milih makan makanan yang uh, sehat gitu karena memang ada aksesnya seperti itu ya. Terus kemudian memediasi gitu ya atau menengahi. Nah, kelompok profesional dan tenaga kesehatan sebenarnya memiliki tanggung jawab yang besar untuk menengahi kepentingan yang berbeda di masyarakat demi tercapainya kesehatan. Jadi misalnya kita sendiri katakanlah misalnya psikolog gitu ya sebagai tenaga kesehatan, terus kemudian kita sebagai mahasiswa, dosen gitu yang memang dari instansi pendidikan yang memiliki apa ya pengetahuan, terus kemudian sumber daya yang cukup gitu, sehingga kita juga punya tanggung jawab yang lebih besar untuk bisa melakukan health promotion ini, ya. Nah, strategi dan program promosi kesehatan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal masyarakatnya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan sistem ekonomi yang berbeda. Artinya nanti teman-teman kalau membuat proyek, misalnya mau pakai strateginya Ottawa, hal-hal ini perlu untuk dipertimbangkan seperti itu. Nah, kemudian tindakan promosi kesehatan artinya ada 5 hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah build healthy public policy. Artinya harapannya promosi kesehatan mental yang nanti kita buat itu menempatkan kesehatan dalam agenda membuat kebijakan di segala sektor. Jadi akan lebih baik sebenarnya kalau health promotion yang kita buat nantinya juga bisa menjadi rujukan atau masukan bagi pembuat kebijakan bahwa oh ternyata apa yang dilakukan ini adalah penting bahkan sampai dibuatkan kebijakan seperti itu. Ya. Terus kemudian create supportive environments. Jadi hubungan tidak terpisahkan antara manusia dan lingkungan. Jelas ya, adalah dasar dari pendekatan sosioekologis kesehatan. Artinya kita melihat, mempertimbangkan faktor lingkungan sehingga nanti ketika memberikan health promotion itu lingkungannya juga sudah ready gitu. Atau kalian sengaja memilih misalnya yang environment-nya memang sudah suportif dari awal, atau kalau belum suportif berarti kalian punya tanggung jawab untuk create gitu ya, untuk membuat menjadi environment-nya dulu suportif baru ke orang-orangnya yang disasar gitu, manusianya yang disasar. Kemudian strengthen community action. Ya, promosi kesehatan bekerja melalui tindakan komunitas yang konkret dan efektif dalam menetapkan prioritas, membuat keputusan, merencanakan strategi, dan pada akhirnya nanti menerapkannya. Jadi intinya adalah menguatkan tindakan atau aksi yang akan dilakukan oleh si komunitasnya atau masyarakat di sana. Yang sudah baik dibikin jadi baik, kalau yang belum baik kita buat jadi lebih baik gitu. Terus kemudian develop personal skill. Nah, promosi kesehatan mental mendukung perkembangan individu dan sosial melalui menyediakan informasi, mengedukasi masyarakat, dan juga menguatkan life skill-nya. Jadi nanti setelah kalian need assessment, cari tahu, menggali informasi dari target sasaran yang mau kalian edukasi gitu ya, yang mau kalian kasih health promotion, kemudian kira-kira life skill apa yang bisa kalian berikan ke mereka, seperti itu. Terus kemudian reorient health services. Nah, reorientasi layanan kesehatan juga memerlukan perhatian yang lebih kuat terhadap penelitian kesehatan serta perubahan dalam pendidikan dan pelatihan profesional. Intinya, selama prosesnya, ya layanan kesehatan itu nggak cukup cuman sekedar kita memberikan layanan,
ya, tapi juga butuh data pendukung misalnya dari hasil riset, terus kemudian misalnya pelatihan-pelatihan profesional tenaga kesehatannya juga oke, kemudian juga pendidikan, ya pendidikan nakesnya atau pendidikan yang berhubungan dengan nanti pelayanan kesehatannya juga semakin oke seperti itu. Jadi nggak hanya pas proses pelayanan saja, tapi juga dilihat dari hal-hal yang melatar belakangi sehingga proses pelayanannya nanti menjadi lebih optimal. Nah, ke depannya harapannya dari strategi yang diterapkan kalau dari yang Ottawa Charter ini, nah kesehatan diciptakan dan dijalani oleh orang-orang dalam pengaturan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi settingnya tetap setting daily activity-nya mereka ya akan lebih baik gitu kalau mau ngasih health promotion, di mana mereka belajar, bekerja dan bermain di sana. Nah, kesehatan memastikan bahwa masyarakat yang tinggal di dalamnya menciptakan kondisi yang memungkinkan pencapaian kesehatan oleh semua anggotanya gitu. Jadi harapannya tetap menggunakan skenario atau pengaturan sesuai dengan daily activity-nya mereka itu sehingga setiap anggotanya merasakan benefit dari health promotion-nya. Ya, jadi ada caring di situ, holistik gitu ya, keseluruhan. Jadi melihat berbagai aspek, berbagai perspektif. Terus kemudian ekologi juga, lingkungannya juga adalah isu penting dalam mengembangkan strategi untuk promosi kesehatan. Artinya hal-hal itu nanti perlu menjadi perhatian ketika menyusun proyek gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka yang terlibat harus mengambil prinsip kalian nantinya, terutama yang mau bikin proyek health promotion itu harus dalam setiap mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan promosi kesehatannya antara laki-laki dan perempuan harus menjadi mitra yang setara. Atau misalnya kalau itu tadi ngomongin gender, atau kalau misalnya kalian sasarannya mau ke anak-anak atau ke lansia dan lain sebagainya, jadi harapannya semua mendapatkan akses yang sama dan equity gitu ya, setara, adil. Gitu. Oke, nah ini referensinya juga sudah saya upload di GCR. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.